Halo, wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paul Nisa dengan nomor laporan 1 1182 akan menjelaskan materi pada masa kuliah bersamaan diferensial parsial, yaitu penyelesaian PDT dengan Lagrange. Metode Lagrange adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial orde 1 dengan cara mentransformasi persamaan tersebut menjadi sistem persamaan diferensial biasa atau PDP yang dikenal sebagai persamaan karakteristik. Bentuk umum persamaan diferensial parsial orde 1 yaitu sebagai berikut, yaitu P X Y Z do Z per do X plus Q X Y Z do Z per do Y sama dengan R X Y Z. Di sini kita punya T, Q, dan R yang masing-masing merupakan fungsi tiga variabel, yaitu X, Y, Z. Persamaan ini termasuk jenis kuasi linear karena koefisien P, Q, dan R-nya mengandung variabel bebas X, Y sekaligus variabel terikat Z. Nah, jadi PDP tersebut dapat diselesaikan dengan cara menuliskan ke dalam bentuk persamaan karakteristik, yaitu dx per P sama dengan dy per Q sama dengan dz per R. Sehingga diperoleh bahwa bentuk karakteristiknya, persamaan karakteristiknya itu dx per P sama dengan dy per Q, dx per P sama dengan dz per R, dy per Q sama dengan dz per R. Dari persamaan karakteristik tersebut didapat dua fungsi independen, yaitu U dan V. Di mana untuk mencari U-nya itu, kita bandingkan antara dx per P dan dy per Q-nya sebagai untuk mendapatkan fungsi independen U. Lalu, kita melakukan kali silang antara penyebut dan pembilang, sehingga variabel-variabel itu berkumpul. Setelah variabelnya sesuai, kita lakukan proses integrasi pada kedua ruas. Dari hasil integrasi tersebut, kita pindah ruaskan, sehingga didapatkan konstanta atau fungsi pertama pada untuk U-nya. Kemudian yang punya itu, caranya sama seperti untuk mendapatkan fungsi independen U-nya, itu dengan cara kita bandingkan antara dx per P dengan dz per R. Kemudian kita kalikan silang agar persamaan itu dapat dihitung. Lalu setelah itu kita integralkan setiap sukunya secara teliti agar terhadap variabel masing-masing tersebut. Kemudian hasilnya itu diperoleh untuk V-nya. Nah, terakhir untuk kedua fungsi U dan V yang telah kita dapatkan tadi, itu digabungkan ke dalam bentuk solusi umum. Nah, itu pada V, U, V sama dengan 0. Inilah hasil dari penyelesaian PDP-nya. Lanjut ke contoh soal. Di sini pada soal itu selesaikan PDP berikut 4x kuadrat Y pangkat 4 del Z per do X plus 6x kuadrat Y kuadrat Z del Z per do Y sama dengan 2x pangkat 3 Y pangkat 4 plus 12. Nah, dari PDP tersebut, di sini kita dapat tentukan P-nya, yaitu 4x kuadrat Y pangkat 4. Nah, jadi P itu adalah koefisien dari do Z per do X-nya. Kemudian untuk yang Q, kita peroleh 6x kuadrat Y kuadrat Z. Karena pada bentuk PD umumnya tadi, sini kita dapat melihat polanya, bentuknya. Kemudian untuk yang fungsi R-nya itu pada ruas kanan diperoleh 2x pangkat 3 Y pangkat 4 plus 12. Jadi diketahui nilai-nilai P, Q, dan R-nya. Kemudian kita substitusikan ke bentuk persamaan karakteristiknya.
Sehingga diperoleh di sini dx per 4x kuadrat y pangkat 4 sama dengan dy per 6x kuadrat y kuadrat z sama dengan dz per 2x pangkat 3 y pangkat 4 plus 12. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan fungsi U-nya untuk menentukan solusi umum pertama. Jadi di sini untuk U-nya itu diperoleh dari dx per p sama dengan dy per q. Dan dx per 4x kuadrat y pangkat 4 sama dengan dy per 6x kuadrat y kuadrat z. Kemudian di sini kita kalikan silang. Hasilnya diperoleh 6x kuadrat y kuadrat z dx sama dengan 4x kuadrat y pangkat 4 dy. Lalu kita integralkan masing-masing ruas kanan dan kirinya kita integralkan terhadap untuk ruas kiri terhadap x, untuk ruas kanan integralkan terhadap y-nya. Jadi untuk yang ruas kiri integral dari 6x kuadrat y kuadrat z dx yaitu menjadi 2x pangkat 3 y kuadrat z. Untuk yang ruas kanannya menjadi 4 per 5x kuadrat y pangkat 5. Kemudian dipindahkan sebelah kanan ke kiri menjadi 2x pangkat 3 y pangkat 2z dikurang 4 per 5x kuadrat y pangkat 5. Nah, kita peroleh di sini untuk fungsi pertamanya, yaitu U, untuk menentukan solusi pertama. Lanjut di sini kita menentukan P-nya dengan mensubstitusikan pada persamaan karakteristik dx per p sama dengan dz per r. Di sini untuk mencari P-nya. Substitusikan diperoleh dx per 4x kuadrat y pangkat 4 sama dengan dz per 2x pangkat 3 y pangkat 4 plus 12. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita kalikan silang antara penyebut dan pembilangnya. Diperoleh 2x pangkat 3 y pangkat 4 plus 12 dx sama dengan 4x kuadrat y pangkat 4 dz. Kita integralkan masing-masing kedua ruas. Sini. Jadi, integral dari 2x pangkat 3 y pangkat 4 plus 12 dx, lalu integral 4x kuadrat y pangkat 4 dz. Untuk ruas kiri diperoleh 1 per 2 x pangkat 4 y pangkat 4 plus 12x. Nah, di sini karena 12 itu konstanta, diintegralkan terhadap x, maka ditambahkan variabel x, menjadi 12x. Kemudian, untuk yang ruas kanannya, itu diintegralkan terhadap z. Sehingga di sini kita perhatikan saat proses integral tadi, ketika kita mengintegralkan suku yang hanya mengandung variabel x dan y, dan kita perlakukan sebagai konstanta. X dan y itu tuh kita anggap sebagai konstanta. Jadi di sini kita tambahkan z karena diintegralkan terhadap z. Sehingga hasil yang diperoleh untuk fungsi yang kedua, yaitu P-nya, berarti 1 per 2 x pangkat 4 y pangkat 4 plus 12x dikurang 4x kuadrat y pangkat 4 z sama dengan P. Diperoleh solusi untuk yang pertama, P U, V sama dengan 0. Diperoleh solusi umum pertama yaitu P1 2x pangkat 3 y pangkat 2 z dikurang 4 per 5x kuadrat y pangkat 5, 1 per 2 x pangkat 4 y pangkat 4 plus 12x dikurang 4x kuadrat y pangkat 4 z sama dengan 0. Nah, ini untuk U-nya tadi, dan ini untuk nilai dari fungsi V-nya tadi. Kemudian di sini kita menentukan solusi umum yang kedua, yaitu dengan mensubstitusikan nilai I dan R yang tadi ke persamaan karakteristik dy per V.
sama dengan dz per r. Sehingga diperoleh dy per 6x kuadrat y kuadrat z sama dengan dz per 2x pangkat 3 y pangkat 4 plus 12. Lalu kita kalikan silang. Jadi 2x pangkat 3 y pangkat 4 plus 12 dy sama dengan 6x kuadrat y kuadrat z dz. Lalu diintegralkan lagi masing-masing sisi ruas kanan dan kirinya. Untuk sisi luas kiri diintegralkan terhadap Y, untuk yang kanan itu terhadap Z. Kemudian diperoleh hasilnya menjadi 2 per 5 X pangkat 3, Y pangkat 5. Nah, 12 ini konstanta, jadi kita tambahkan Y. Karena diintegralkan terhadap Y. Jadi 12Y. Lalu untuk yang sebelah kanan itu menjadi 3X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Diperoleh solusi untuk fungsi U-nya, yaitu 2 per 5 X pangkat 3, Y pangkat 5, ditambah 12Y dikurang 3X kuadrat, Y kuadrat sama dengan U. Nah, jadi di sini untuk solusi umum yang keduanya itu dua per 5 X pangkat 3, Y pangkat 5 ditambah 12Y dikurang 3X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, 1 per 2 X pangkat 4, Y pangkat 4 plus 12X dikurang 4X kuadrat, Y pangkat 4, Y pangkat 4 Z sama dengan 0. Nah, ini nilai U-nya tadi, nilai pada fungsi U, yang tadi sebelah sini, sebelah kanan ini, itu V-nya. Nah, V-nya itu tadi sudah kita dapatkan. Yaitu 1 per 2, X pangkat 4, Y pangkat 4, plus 12X dikurang 4X kuadrat, Y pangkat 4, Y, sama dengan V. Sekian penjelasan materi mengenai penyelesaian PDP dengan Lagrange. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.